Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini saya kedatangan tamu dan didatangkan dari jauh sana ya, dari kabupaten ya. Enak aja. Dari mana? Masih Kota Madia. Oh, masih Kota Madia. Kota Madia, Bandung, Buah Batu. Kalau Buah Batu kan lebih ke transisi Bandung Selatan. Bandung Selatan. Tapi udah identiknya kalau misalkan udah identik Bandung Selatan tuh pasti orang nyebutnya kabupaten. Kota. Tapi ini bukan kabupaten, ini mah Kota Madia. Kecamatan ya, sudah Buah lah, Batu. intinya masih di Bandung lah ya, walaupun masih Bandung di Selatan, walaupun Belum Bandung coret yang pasti ya. Bandung coret macam mana? Oh bukan lah, aku yang bilang lo ya. Oke. Pada siang ini kita akan ngebahas suatu relationship yang walaupun di sebelah saya ini dia pengusaha, dia itu entrepreneur, sukses. Amin. Tapi dia nggak akan sukses ketika memang, percaya nggak sih? Apa? Nggak ada pasangan gitu? Ya mungkin ya, saya nggak bilang hal itu. Oke, mungkin perkenalkan dulu nih. Saya dengan siapa nih? Oke, halo teman-teman semuanya, nama saya Etri. Kalian bisa manggil aku Etri aja ya, gitu. Oh, Etri aja. Jadi Etri. namanya Etri aja gitu. Namaku Etri Adriani. Kalau disebutin panjang nanti ada Ya, nggak apa-apa, tiga emang suku kenapa? kata. Namaku Etri Adriani Syafina, tapi kalian bisa manggil aku dengan Etri. Kalau kalian kepo sama aku, kalian bisa follow Instagram aku. Sekalian promosi ya. Follow Etri Adriani 28. Terus apalagi yang mau Apalagi? di-follow? Subscribe Like, juga. subscribe, komen pokoknya. Karena Ya. beliau ini kalau di dunia digital dia lebih duluan. Baru dia. Lebih sukses jujur. Amin. Karena memang terinspirasi ya, karena awal-awal ngelihat video beliau ini lebih ke konten yang ini ya. Lebih berani gue ya daripada lo ya. Lebih berani lah. Lebih berani ya. Ya, secara dia tuh kan entrepreneur, terus tukang jualan rumah juga. Semuanya dijalanin ya. Yang penting mah halal. Yang penting jadi cuan. Oh, yang penting jadi cuan gini, Bo. Ya. Oke. Ada yang mau sampaikan lagi? Promosi apa? Silakan bebas. Bebas silakan. Ya, teman-teman bisa follow Instagram aku @adriani28. Kalau misalkan kepo sama YouTube channel aku, kalian bisa juga subscribe YouTube channel aku namanya Etri Adriani. Oke, Mas, monggo silakan. Dan sahabat Elsama dia subscribernya udah 3.000. Oh, 5.000-an. 5.000 ya? Iya, Kan belum baru. kelar. Iya. Jadi beliau ini bikin konten yang sangat berani awal-awalnya, dan ini juga terinspirasi oleh beliau ini, karena beliau ngebahas sesuatu yang lebih berani ya. Di luar konteks. Tapi sudahlah, itu kan disebut Masa lalu. kreasi dan kreativitas anak muda. Betul. Muda ya? Muda dong. Boleh sebutkan umur? Jangan, itu privacy. Karena beliau Umur itu sama angka. teman-teman, beliau ini masih single. Jadi jangan segan-segan nanti kepoin Instagramnya dan YouTube-nya juga. Nanti saya akan simpen di bawah. Kegiatan beliau itu susah banget ngehubunginnya. Jadi kalau misalkan mau collab sama beliau ini harus nunggu 1 minggu baru jadwalnya Baru bisa setiap hari Minggu aja teman-teman. Karena Senin sampai Sabtu sudah full jadwal aku. Terbaik. Oke, lanjut. konten kita hari ini di siang yang agak mendung sedikit ini, saya akan bahas suatu hubungan yang sehat dan tidak sehat. Paham kan? Paham. Seperti apa? Oh, pernah pacaran kan, walaupun belum pernah nikah ya? Belum pernah nikah sama sekali ya? Belum. Ini make sure teman-teman yang di luar sana, jadi saudari Etri Andriani ini belum pernah nikah sama sekali dan statusnya single original. Single original. Iya. Jadi jangan ditambah-tambahin bahwa kalau misalkan beliau ini bawa anak kecil, itu adalah ponakan dan sepupunya ya? Iya, ponakan. Ponakan sepupu apa ponakan aja? Jadi memang beliau ini suka anak kecil. Mudah-mudahan di tahun ini beliau bisa dapat jodohnya. Amin. Tapi ada ya? Belum ada. Oh, belum ada. Okay. lagi mencari. Jangan mencari karena nggak akan dapat. Jadi datang sendiri gitu ya? Insya Allah. Oke. Saya akan ngebahas sedikit tentang apa sih makna sebuah hubungan relationship lah. Pernah pacaran relationship kan? Goal ya. Pernah pacaran kan? Pernah. Berapa lama paling lama? Paling lama tuh 4 tahun. Wow. 4 tahun. Serius. Jadi itu pacar pertama 4 tahun. First love? First love, Okay. bisa dibilang. Dari itu kita kenalnya dari Facebook. Percaya nggak? Nggak percaya. Itu zaman lagunya Gigi yang 11 Januari? Bukan Yang 11 Januari. Berawal dari Facebook itu. Oke. Itu benar ya? Itu benar. Diimplementasikan ya? Dari situ. 4 tahun? 4 tahun. Okay. Jadi itu pacarannya Bandung, Surabaya. Aku kuliah di Unpad, dia ITS. Institut Teknologi 10 November. Jadi teman-teman di situ ada adik-adiknya dia juga mendengarkan, akhirnya kebongkar deh. Oh, mereka udah tahu. Udah tahu. Oke. Nah, jadi itu pacaran 4 tahun, mulai dari Facebook, kenalan. Jadi yang pertama itu mulai si cowoknya.
nge-inbox lah ya, message ya kan. Hai, boleh kenalan nggak katanya gitu. Ya sama aku siapa sih gitu kan. Terus dicoba lagi, hai boleh kenalan nggak. Terus lama-lama luluh ya. Kalau cewek kalau udah dideketin cowoknya kekeh gitu ya, cewek pasti luluh ya kan. Akhirnya karena jauh dari Surabaya, ya aku suruh buktiin dong kalau lo serius sama gue, datang ke sini. Beneran datang. Ya aku minggu depan datang ke ke Bandung. Ini tiket kereta apinya difotoin gitu kan. Karena waktu itu belum ada BBM. Jadi fotonya itu diupload masih multimedia gitu iya, ya? Banget. Masih handphone Nokia yang monopoli. Tahun berapa kira-kira? 2007? 2007 tuh udah ada Friendster kan? Udah ada Friendster, tapi belum ada BBM tuh. BlackBerry itu belum ada. Masih Nokia yang monopoli kayak gitulah. Jadi dia posting itu ke Facebook dan tag ke aku sebagai bukti kalau dia tuh udah beli tiket si kereta api. Rudet banget ya. Kayak gitu. Jadi cinta tuh butuh modal. Saya sih sepakat banget sih ya. Cinta tuh butuh modal. Bukan hanya modal juga, waktu, tenaga dan pikiran. Banget. Satu pede juga kan ya. Ya bener. Nah jadi kan datanglah dia sesuai sama Facebook, sesuai mukanya sama di Facebook. Kita jalanin aja seminggu. Pas dia mau balik lagi kan nggak bisa lama-lama, dia harus kuliah juga dong, ya kan. Ya udah diterima, ya udah terima, pacaran deh, tapi long distance gitu aja. Bandung Surabaya, tapi 4 tahun. Itu 4 tahun? 4 tahun nggak pernah berantem. Sekalinya berantem itu karena putusnya itu karena dia harus dipindahkan kerja ke Batam gitu. Gitu. Berarti selama belum ketemu itu chat-chatan? Iya, WhatsAppan. Sampai berapa bulan?2 Akhirnya memutuskan untuk 2 bulan atau 3 bulanan gitu. Lo temuin gue gitu? Gitu. Karena aku bukan tipe orang yang suka terlalu panjang waktunya gitu kan. Kalau misalkan lo suka sama gue, lo punya nyali, datang sini gitu. Dan dia punya nyali, berani. Juga, ya? Makanya berani. Cinta itu harus butuh modal keberanian dan butuh modal gini juga. Tapi akhirnya yang datang ke Bandung itu si cowoknya ya? Si cowoknya. Terus akhirnya balik ke Surabaya? Balik ke Surabaya. Maksudnya balik nemuin juga nggak? Iya balik. Balik Jadi setiap liburan semester gantian gitu kan. Dia yang main ke Bandung, karena kan dia orang Semarang ya. Atau aku yang main ke Semarang. Jadi selama liburan kuliah. Ingat nggak? Iya, nginep di rumah orang tuanya. Oh, serius? Iya, serius. Serius? Iya. Terus akhirnya sama orang tuanya dikenalin gitu? Dikenalin. Jadi calon gitu? Calon pacar atau calon istri? Waktu itu masih calon pacar. Dan itu rumahnya sampai sekarang aku masih ingat banget di Pedurungan. Pedurungan. Karena sampai sekarang, sampai detik ini, sama adik kan dia anak pertama, cowok sendirian, dan 2 adiknya cewek-cewek. Dan 2 cewek-cewek itu deket sama aku. Dan dua-duanya ini masih kontekan sampai sekarang. Gitu. Terbaik. Padahal sebenarnya si cowok ini, si mantan aku ini sudah menikah dan punya 2 anak. Akhirnya ditinggal nikah? Iya, ditinggal nikah. Selama dan dia 4 tahun ini? Serius? Iya, ditinggal nikah. Dan dia jahat gak sih cowok yang seperti itu? Enggak juga sih, karena dia aku nggak ngerasa disakitin sih. Mungkin dia karena ketemu orang baru dan mungkin lebih nyambung. Ya udah, welcome aja sih aku. Berarti substansinya LDR itu tidak menjamin untuk menikah? Enggak menjamin. Enggak menjamin. Tapi kalau misalkan ada sebagian orang yang akhirnya LDR itu nikah, karena teman aku juga ada yang seperti itu. Iya, itu mungkin jodohnya dia kali ya. Tapi kalau jangan bicara dulu, jangan jodoh. Maksudnya kita bicara normatif manusiawinya ketika, karena begini, saya pun tipikal orang yang jujur ya, kalau LDR itu kita bisa dibohongin. Ya kan? Bisa. Iya sayang, bla bla dan sebagainya. Ternyata kita di belakang masih ngantri gitu loh kan. Jadi LDR ini menurut seorang Etri Andriani menjalani 4 tahun dan akhirnya tidak dinikahi. Seperti apa sih? Ya suatu hubungan yang biasa aja. Kalau aku sih dari awal emang bilang sama dia kalau kita tuh meskipun pacarannya jarak jauh, yang pertama tuh harus jujur. Iya kan, lo jujur kalau misalkan ada yang deketin siapa aja, ya kasih tahu, ya kan. Sama halnya aku pun juga cerita, si cowok ini nih deketin aku loh, gitu kan. Terus reaksi kamu ke dianya biasa aja. Kan aku udah punya pacar, jadi selagi aku punya pacar dan aku menghargai si cowok aku karena dia udah datang jauh dari Surabaya menemui aku, berarti aku harus mengutamakan si cowok aku ini daripada si cowok yang mendekatin. Kalau misalkan aku mau jahat pada saat itu bisa aja sih bilangnya biasa aja, padahal
juga mendekati si cowok yang satu Bandung ini gitu kan, tapi akunya nggak mau gitu loh, karena emang dari prinsipnya aku tuh kalau misalnya kita udah punya pasangan ya udah sama pasangan aja gitu loh. Mau dia even itu dia mau selingkuh atau segala macam ya itu biarin dia sama diri dia gitu. Ketika LDR ini harus nggak sih bangun komitmen gitu? Kalau komitmen ya wajib lah, wajib. Jadi ya namanya cewek nggak mau digantung dong ya. Cowok juga gitu kan sih? Nggak juga, biasa aja. Oh nggak juga ya. Biasa aja. Nah kalau gue nggak mau gitu. Jadi harus ada komitmen. Komitmen yang dibangun seperti apa ketika kalian itu LDR gitu? Nah, jadi waktu itu terus aku nggak mewajibkan dalam berapa bulan kita harus. Kok saya terharu ya? Kenapa? 4 tahun LDR, saking nggak dinikahin. Nggak dinikahin ya. Terus ibarat ini ya. Buang-buang waktu ya. Ibarat nyicil motor itu udah selesai, udah kelar. Buang-buang waktu ya. Ngejagain jodoh orang nyesel ya. Nggak sih? Hah? Nyesel nggak? Nyesel? Dibilang nyesel sih enggak. Wasting time loh itu. Iya sih, tapi dibilang nyesel sih enggak karena belajar bagaimana menghargai cowok, bagaimana menghargai perasaan pasangan. Karena pasti gimana-gimananya bisa kita terapkan di pacar kedua. Meskipun setiap pribadi evaluasi dari pertama. Meskipun dari pacar pertama, pacar kedua itu kan yang namanya orang kan beda-beda sifat ya. Nggak semuanya kita bisa memperlakukan si A seperti ini, si B bisa kita perlakukan segini. Tapi setidaknya dulu gue pernah cowok ini kalau gue giniin dia nggak suka. Oh berarti nanti ketika situasinya hampir sama jangan berbuat seperti itu gitu. Oke, para sahabat El Sharma, intinya tergantung teman-teman semuanya ya. Artinya kalau misalkan mau LDR dengan konsekuensi, karena memang LDR ini konsekuensinya tinggi ya. Banget dibohongin apa segala macem gitu. Apalagi tipikal cewek yang memang protektif, posesif ya. Kalau aku kebetulan bukan tipe yang posesif, bukan tipe orang protektif. Yang enggak. Istilahnya kamu di mana? Sama siapa? Coba harus foto. Harus foto gitu. Enggak. Jadi paling si cowoknya yang lebih suka ngabarin aku di sini, ini tunjukin, tunjukin. Nah begitu juga aku kalau misalkan aku pergi sama teman-teman, aku lagi di sini sama teman-teman aku gini. Jadi bukan ditanya tapi lebih memberi informasi gitu loh. Jadi bukan, dan aku pun kadang-kadang kalau misalkan ditanya emang seneng sih, kadang-kadang ada rasa GR, ternyata dia care sama gue gitu kan. Tapi kalau aku lebih kayak kesadaran diri. Gue lagi di sini nih, lagi sama teman-teman aku gitu, lebih kayak gitu ininya. Tapi dalam sebuah hubungan, LDR ini termasuk hubungan yang baik apa yang buruk sih? Tergantung gimana individunya sih. Kalau aku bilang kalau misalkan individunya menganggap ini sebuah kesempatan, cowok gue kan jauh, gue bisa cari cewek yang lain gitu ya. Kalau misalkan cewek atau cowoknya menganggap LDR itu sesuatu yang bisa bermain ya itu mungkin akhirnya tergantung dari personalnya tergantung dari personalnya. Dari segi gitu. Komunikasi, karena begini, salah satu dari baiknya hubungan itu adalah ditinjau dari komunikasi. Kalau misalkan komunikasinya dua arah mungkin kadang yang komunikasinya dua arah pun tidak menjamin, nggak nyambung ya. Iya kan, nggak nyambung. Satu itu, yang kedua tidak menjamin untuk langgengnya juga. Apalagi yang tidak komunikasi. Tapi begini, kita akan angkat di mana sebuah hubungan. Gue angkat dulu. Mengenai komunikasi sama si cowok itu, gue masih komunikasi loh sampai sekarang. Sampai sekarang? Masih. Serius? Nggak baper? Nggak baper. Oke. Dia WhatsApp gue, dia inbox gue, dia tahu gue punya YouTube, dia kadang komen, gitu sampai sekarang. Ini menarik ya. ini menarik. Karena gue sama sekali sama dia berantem, kita pisah itu berantemnya ya cuman jadi waktu itu aku umurnya 23 tahun, ya kan, sedangkan dia 24 tahun. Pada saat itu menurut dia waktunya umur cocok untuk menikah. Pada saat itu gue baru lulus kuliah. Nah, mau dinikahin, gue nya nggak mau. Nah, di situ berantemnya, di situ putusnya. Yang nggak mau dinikahin siapa? Alasannya karena? Pengen berkarir. Karena gue jauh-jauh merantau dari Sumatera, Bo. Ya kan, gue dapat umpat yang dimana susah orang dapetin, sedangkan gue dapet, ya kan, minimal tunggu gue lah setahun, gue pengen coba dulu kerja di kantoran. Gue udah bilang gitu sama dia, tapi dia nggak mau, dia menjamin gue tanggung jawab 100%, gitu kata dia. Tapi gue nya nggak mau, lo nggak bisa nunggu gue setahun gitu, setahun aja, gitu kan, dia nya nggak mau. Ya udah akhirnya
pada saat dia ke Batam, itu tadi dia ketemu seseorang yang nyaman sama dia, yang bisa diajaknya dia serius. Ya udah dia jalan. Pas pada saat itu gue juga udah kerja, ketemu lingkungan yang udah menurut gue nyaman. Oke lah ya. Udah pisah. Udah kita nggak ada yang berantem sampai yang musuh-musuhan kayak sekarang, kayak anak-anak muda sekarang, enggak gitu loh. Nah, menariknya itu di sebuah hubungan hubungan beliau ini adalah yang si cowoknya sudah nikah, tapi komunikasi masih oke. Masih ya kan? oke. Artinya ini termasuk kategori yang hubungan. Tapi gue nggak pernah mau menghubungi dia yang nanyain gimana kabarnya apa segala macam, takutnya nanti jadi yang luang hubungnya adalah si cowoknya. Nah, ini nih menarik nih ya. Menariknya adalah sudah menikah, sudah punya anak betul. Iya kan? Dua. Nah itu ketika si cowok pernah nggak menanyakan kepada mantan, tahu nggak bahwasanya dia komunikasi sama kamu? Mantan maksudnya gimana nih? Si cowoknya ini komunikasi nih. Iya. Sama lu nih ya. Iya. Si istrinya tahu nggak? Setahu aku sih tahu. Dan biasa aja. Biasa aja. Kalau misalkan dibalik? Kalau misalkan gue yang jadi istrinya sekarang gitu. Ya kalau misalkan nggak ada. Dibalik ya. Iya, gue jadi istrinya dan dia hubungan sama ininya kan. Mantannya gitu. Kalau misalkan si ceweknya nggak memulai, nggak ada welcome, dan gue biasa aja sih, gue nggak yang kecintilan, lagi di mana, ini nih gini. Kalau aku mah nggak, jadi dia WhatsApp, apa kabar, gimana mamahnya, gimana papanya, sehat, udah, gue cut gitu, karena gue nggak mau lo udah punya istri, dan lo udah punya anak, jangan ganggu gue. Dalam hal ini bagaimana kategori yang seperti apa? Kalau gue sih, kalau cuma sekedar nanya apa kabar, nanya salam atau nanya kayak gitu, say hello, yang dimana dia tidak bertanya yang menjurus atau yang tentang kenangan masa lalu, ya gue nggak akan. Tapi pernah dong? Sampai saat ini belum. Belum berarti akan berarti. Kalau belum jangan berarti deh, akan. jangan deh, karena gue pasti nggak akan mau meneruskan. Pacaran berapa orang selain yang terakhir? Dua aja. Yang pertama 4 tahun, akhirnya nikah. Iya. Stres enggak? Biasa aja. Biasa aja. Walaupun karena sedikit lah ya, ada lah ya. Sedih. Sedih. Kan jadi soalnya dulu itu aku tuh tipe orang kalau bisa pacaran itu cuma satu langsung jadi nikah suami. Gitu. Terus gitu. akhirnya cerai gitu. Enggak lah. Enggak ya, jangan ya. Jangan dong. Nah, aku tuh pengennya dulu kayak gitu, kalau bisa satu. Jadi the one and only lah gitu. Iya. Pengennya gitu. Terus pacaran yang kedua, jadiannya itu 1,5 tahun setelah putus. Iya kan? 1,5 tahun. Itu yang kedua. Iya. Sampai sekarang akhirnya nggak punya pacar lagi. Nggak pernah. Jadi pacaran yang kedua itu cuman 10 bulan aja. Jadi kita pacarannya awal tahun, putusnya tuh ditutup akhir tahun. Iya. Gila. Tapi yang kedua itu gue baper banget. Karena pada saat itu gue pengen nikah, si cowoknya nggak mau ke Bali. Beda umur kali? Enggak, sama. Teman satu kantor. Gue pengen nikah, dianya belum mau. Jadi di situ gue bapernya. Patah hatinya di situ, di yang kedua. Tapi sampai sekarang karena belum pernah pacaran lagi, meskipun sering dekat sama cowok-cowok, jadi ya biasa aja gitu. Nah, begini. Nanti kita akan masuk ke ranah dimana hubungan itu harus nggak sih ada privacy gitu, karena kan salah satu hubungan itu harus terbuka satu sama lain, tapi di dalam satu referensi bahwasanya tetap di dalam sebuah hubungan atau keluarga itu ada bahasa di dalam keluarga itu privasi dan sebagainya. Oke, tapi nanti kita akan bahas itu. Pertanyaannya adalah, dulu waktu pas sudah pacaran ke yang pertama 4 tahun, ada target nggak dulu nikah usia berapa gitu? Targetnya 25. Sampai sekarang Los berapa tahun dari 30, serius? Nah, oke lah ya, sudah itu kan menjadikan pelajaran dan jadi evaluasi juga kan ke depannya. Berarti kan selang dari 4 tahun itu lanjut nih 1 tahun ya kan, dimana kita udah pengen nikah gitu kan, terus akhirnya si cowoknya enggak. Nah, kamu ini termasuk orang yang kalau misalkan lebih dari 25, gue nggak akan laku, gue dan susah jodohnya enggak? Langsung down gitu ya? Iya, secara psikologis. Enggak. Karena yang aku tahu, jodoh itu akan datang di saat yang tepat, di waktu yang tepat. Kalau misalkan gue paksain nih sama si cowok yang nomor 2, kalau misalkan kata Allah enggak, ya enggak gitu. Jadi meskipun sekarang juga umur gue udah 30 tahun, ya gue pede-pede aja gitu loh. Karena kalau kita lihat di luar sana gitu ya,
orang perempuan pun juga ada yang ketemu jodohnya. Bentar. Kebayang nggak sih, pernah ngalamin nggak di fase 25 itu akhirnya? Iya, pernah. Iya kan? Kalau kayak gitu, kalau mengalami di fase seperti itu ya pernah. Malah kadang-kadang kalau sampai sekarang nih ya, ngelihat teman-teman yang udah ada buntutnya 2 orang, 3 orang gitu, kadang-kadang, duh enak ya dia udah nikah gitu kan, udah punya anak, udah punya keluarga. Tapi di kadang-kadang malah temen gue yang udah nikah tuh bilang, udah Tri, lo enjoy aja sama diri lo. Kadang-kadang justru mereka sendiri yang menceritakan keluh kesah sebagai istri dan ibu. Capek Tri, kayak gini lah, ini kayak gini lah, belum lagi nanti lo berantem sama suami lo lah, kayak gini. Jadi mumpung lo masih single, ya udah lo nikmatin aja. Jadi makanya ya udah enjoyin aja gitu. Meskipun kadang-kadang ya baper juga sih kalau digituin. Kadang-kadang sukanya tuh gue paling nggak sukanya itu kalau ketemu orang temannya nyokap, ibu pengajian ya kan. Sama lah. Terus digitu senasib ya. Terus digitu Neng Etri, kumaha damang. Terus pakai bahasa Sunda yang artinya dan endingnya nanyain kapan nikah. Kapan nikah, udah ada calon belum? Tante usahain ya secepatnya bang gitu kan. Maka kadang-kadang kalau aku tuh suka bercandain, ada sih tante, tapi tante mau nggak biayain pernikahan aku. Kadang-kadang aku gituin. Terus tantenya Etri bisa aja kadang-kadang. Jadi ya udah, yang nggak enaknya tuh mulut orang aja sih. Kalau gue nya mah suara netizen, suara tumbang lah ya. gitu ya. Jadi kalau akunya sih kesininya sekarang sudah biasa aja gitu. Oke, balik nih. Dalam sebuah hubungan ini harus nggak ada privasi? Privasi me time gitu. Whatever lah. Privacy. Jadi misalkan ada yang nggak bisa kita share ke pasangan. Iya. Gitu. Harus nggak sih seperti itu? Tergantung dulu sih kalau misalkan kita secara umum, secara general iya, secara general. Pada umumnya aja. Iya. Kalau gue pribadi sih tipe orang yang introvert ya. Oke. Introvert. Jadi dari zaman SMA itu pun selalu gue membatasi, ada yang bisa gue share ke orang lain, ada yang nggak bisa gue share ke orang lain. Begitupun juga ke pacar gitu ya. Selagi itu konteksnya dia masih pacar belum suami. Kalau misalnya gue punya problem di keluarga gue, itu nggak akan gue share ke si cowok ini gitu loh. Jadi hal-hal sensitif gue nggak akan share ke dia gitu. Tapi kan pasangan loh. Iya, meskipun itu pasangan lo, tapi kan kita nggak pernah tahu omongan dia di belakang kita gitu kan. Tapi makanya gue harus menjaga setidaknya nama baik gue, nama baik orang tua gue. Kalau misalkan akhirnya nikah, privasi itu masih tetap kalau misalkan sudah menikah itu baru nggak bisa. Kalau misalkan nggak bisa. Artinya nggak ada privasi gitu. Nggak ada. Keterbukaan. Itu keterbukaan. Soalnya jangan sampai kejadian yang ada di diri kita. Tapi lo taunya tuh dari orang lain, bukan dari kitanya sendiri, dari omongan kita sendiri. Pasti lo bakalan kecewa kan? Kalau nggak cerita sama gue sih, kalau lo ceritanya sama orang, kenapa gue harus tahu dari orang lain gitu. Nah itu kalau misalkan dari suami, kalau udah si cowok ini udah jadi suami, baru gue bakalan berani share. Tapi kalau masih pasangan, masih pacar, selagi itu privacy, menurut gue itu ada pribadi gue, privacy gue, ya gue bakalan tutup rapat. Oke, berarti disebut privacy ini adalah yang mana menyangkut pautkan dengan keluarga itu akan di close gitu. Close banget gue. Karena dulu juga kayak gitu. Gue close banget. Jadi nggak bisa. Meskipun si cowok ini cerita gamblang banget tentang keluarganya. Oh ini si bude ini, segala macam. Ya si bude ini kayak gini loh, kayak gini. Berimpact ya. Impactnya apa kira-kira? Kalau gue mah sampai sekarang kalau si cowok impactnya sih sampai sekarang nggak ada ya. Karena gue bukan tipe yang untungnya sih emberan ya, kata si ini kayak gini bude, kata si mas ini kayak gini. Nah untungnya gue bukan kayak gitu kan. Jadi selagi dia bercerita, ya udah gue cukup cerita aja karena posisi gue pacar lo ya, gue bukan istri lo gitu. Jadi ya kalau dia cerita mah nggak silakan, kalau nggak ya udah, gue nggak ada masalah gitu. Itu kan kalau misalkan tadi kita udah bahas nih, hubungan yang sehat itu adalah komunikasi yang baik, silaturahmi yang tidak putus gitu kan, walaupun akhirnya ditinggal nikah tapi komunikasi masih baik. Terus juga kan ada subpoint di mana kalau misalkan sudah nikah, selama kitanya tidak
mengabari duluan, terus nggak yang bertanya apa-apa, itu masih positif lah. Masih positif sih menurut gue. Jadi hubungan, nah sekarang itu kan dari hal dimana hubungan yang positif ya, yang baik artinya gitu kan. Kalau bicara privasi tergantung kitanya mau share atau tidak, karena itu judulnya masih belum keluarga, belum sah kan gitu. Nah, kasih clue di mana hubungan yang tidak baik itu yang seperti apa? Hubungan yang nggak baik. Karena saya belum pernah pacaran ya. Masa sih? Saya belum pernah. Yakin? Oh, nggak percaya gue. Kalau hubungan yang tidak baik, ya tidak baik. Yang tidak baik tuh secara umum ya kita bahas secara umum. Iya. Ya paling ya lo diselingkuhin. Gue pernah, ya waktu pacaran yang kedua, cewek itu punya feeling yang lebih sensitif daripada cowok. Setuju nggak lo? Feeling cewek itu lebih sensitif. Kalau gue sih lebih ke mengklasifikasikan sensitifnya dalam hal apa dulu nih? Nah, lebih kerasa. Jadi gini. Kerasa gitu maksudnya? Lebih kerasa. Jadi gue ngerasa si cowok ini beda dan gue feeling banget ada cewek lain selain gue. Gitu. Tapi benar? Bener. Dan itu bener. Gitu. Dan akhirnya udahan. Ya udah. Karena ada yang ketiga. Ya udah akhirnya gue mundur. Gitu. Nah jadi gue paling nggak suka kalau misalkan lo mau udahan nih hubungannya sama gue, ya udah lo bilang aja gue nggak mau, nggak bisa lanjut lagi, kasih tahu aja, ya meskipun jujur itu sakit tapi itu lebih bagus daripada lebih baik pahit dari awal ya. Daripada lo mendua nyakitin, yang ada lo bukan nyakitin si ceweknya satu, tapi lu bahkan cewek yang satu lagi bakal nyakitin juga dong, ya kan? Meskipun kadang-kadang dia merasa dia korban gitu kan. Dia bukan orang yang menyakitin, dia juga mungkin bisa dikategorikan korban gitu ya. Nah makanya gue paling nggak suka sama cowok yang apa sih selingkuh kayak gitu. Makanya gue nggak deh. Menjauh dalam sebuah hubungan. Kalau kita bicara dan tarik ke modernisasi hari ini, jadi banyaklah kaum milenial ketika saya punya teman sih, yang dia tuh statementnya frontal ya. Hubungan itu harus melakukan sesuatu yang gitu, ngerti kan maksudnya? Jadi dewasa. Kalau misalkan belum melakukan suatu hubungan itu belum sah. Lu belum berhubungan, gitu. Lu masih perkenalan. Itu bagaimana pertanggapan lu? Untungnya gue 2 kali pacaran bebas hambatan daripada seperti itu. Ya maksudnya lebih ke kita menyikapi ya. Nih menurut perspektif seorang cewek nih. Karena begini, kalau orang sudah fall in love itu buta loh. Lu mau gimana juga. Karena gue udah sayang bla bla sebagainya gitu kan. Itu lebaynya kan seperti itu ya. Karena itu tadi cewek itu kan sensitif ya. Tanpa harus lu minta, gue tahu arahnya kemana. Itu kan sebuah cewek. Iya. Nah perspektif lu nih sebagai cewek bagaimana? Kalau gue sih itu ya balik lagi ke ceweknya ya. Kalau misalnya ceweknya mau ya mangga gitu ya. Kalau gue mah untungnya dari awal emang udah tidak mau melakukan hal seperti itu. Udah pokoknya dari awal itu udah komitmen. Jangan sampai ada ke arah yang seperti itu, ya kan? Terus kalau misalnya lo sayang sama gue, lo harus jaga gue. Proteksi ya. Lo harus jaga gue, tapi jangan lo malah giniin gue. Ngerusak. Ngerusak gue gitu. Tapi kan itu jadi tren. Balik lagi ke orangnya sih. Kalau aku bilang, kalau misalkan dia ngerasa fine sih, selagi nggak melendung gitu ya. Iya kan, selagi nggak melendung ya why not gitu loh, ya kan. Kalau misalkan ya kadang karena nih gue pernah kejadian nyata, temen gue anak sebuah universitas terkenal lah di kota Bandung ini. Mau sebut nama nggak? Jangan deh. Oh nggak berani ya? Nggak berani gue. Oke. Nah hampir aja keceplosan universitasnya gitu kan. Pokoknya universitas terkenal di kota Bandung. Ternama negeri swasta? Negeri. Oke. Ya kan. Namanya? Pokoknya di daerah Ganesha sana lah. Orang mana? Orang sini. Orang Bandung. Tapi teman gue orang Padang, orang Payakumbuh tepatnya. Payakumbuh. Iya Payakumbuh gitu kan. Nah jadi dia sama-sama merantau dari gue, cuma kita beda beda kampus. Gue Unpad, dia di daerah situ. Negeri Ganesha tahu dong. Kan? Gue udah kasih clue-nya banget. Dia tuh licik kalau misalkan Unpadnya disebutin tapi yang ini nggak disebutin. Tapi ya sudah lah. Lanjut. Nah, udah gitu, jadi si cewek itu
nangis ke kosan gue di Jatinangor, iya kan, dia ngekosnya di Dago ke Jatinangor, berlinang air mata. Karena bunting. Iya, ya kan. Nah. Dia cerita, terus gue kulik, ya kan. Lo yakin lo ngelakuin sama dia, cuman sama dia? Oh, sampai segitunya nanya? Iya. Kenapa harus? Iya. Tidak percaya? Ya, gue harus meyakinkan. Oh, meyakinkan, oke. Iya, gue harus meyakinkan diri gue, dan gue harus meyakinkan dia kalau itu sama si cowok itu. Oke. Iya kan, gue nggak mau. Gue udah datang ke rumah si cowok itu, ternyata bapaknya bukan dia. Oke. Gue malu yang ada. Ya kan? Jadi lu posisinya adalah sebagai teman. Iya, teman yang membantu. Memediasi ya. Iya. Akhirnya kita datang ke rumah dia di Dago jam 10 malam, dan itu diantarin sama temen gue karena gue nggak pada saat masih zaman kuliah gue belum punya mobil dan tidak bisa nyetir mobil, ya kan. Diantarin, yang ada kita di sana dimaki, diusir sama orang tuanya, ibu lagi. Tapi sebelumnya peroloh kan? Hah? Peroloh. Enggak. Jadi waktu pertama kali si ibunya tuh emang sayang sama si cowok ini, ya kan? Teman-teman lo nya cewek? Oh, cewek ya? Iya, teman. Yang melakukan ini adalah si anak si ibu yang iya kan. Jadi gue minta pertanggungjawaban, gimana nih tante, baiknya kayak gimana, dinikahin aja, aku bilang gitu kan. Nah, padahal tadinya tuh teman aku tuh sama si tante ini tuh baik hubungannya, tapi si tantenya itu ini waktu pacaran mungkin ya? Iya, waktu pacarannya baik hubungannya, tapi pada saat gue dateng memediasi supaya teman gue ini tuh selamat gitu kan, biar dinikahi, anaknya ada bapaknya gitu kan, jangan sampai dia kasihan gitu kan. Pada saat itu umurnya kita masih 19 tahun. Oh, anjir, serius nih. Terus akhirnya endingnya gimana? Endingnya dia tidak bawa ijazah, dia bawa anak pulang ke Payakumbuh. Jadi si cowoknya? Nggak ada. Serius. Jadinya nggak lulus? Si ceweknya pulang ke Padang. Nggak nerusin? Nggak nerusin. Makanya kan gue bilang tadi, dia tidak membawa ijazah, dia membawa perut yang udah membelendung, udah lahir anaknya. Jadi dia lahir di sana? Iya, di kampung halaman? Iya, udah 10 tahun anaknya. Wow. Tapi gue nggak tahu ya apakah karena 2 tahun setelah dia pulang ke Payakumbuh itu kita masih hubungan, masih kontak-kontakan. Tapi sampai sekarang gue nggak pernah kontakan. Jadi gue nggak tahu apakah si cewek ini ada di kota Bandung atau enggak, tuh gue nggak tahu gitu loh. Asli gue nggak tahu sama sekali gitu. Apakah si cewek ini udah memperkenalkan anaknya ke bapaknya atau kayak gimana? Pokoknya gue sama sekali nggak tahu, lost kontak banget. Yang gue tahu dia pulang ke Padang, ke Payakumbuh, tidak membawa ijazah tapi membawa perutnya yang membelendung. Karena pada saat itu hampir ketahuan sama gue mau digugurin, ya kan? Gue udah bilang, lu udah salah, ya kan? Terus lo mau gugurin. Double dosa lo, udah lo tanggung jawab aja sendiri. Nanti gimana anaknya juga bakal nyari bapaknya kok. Anaknya bakal nyari bapaknya. Iya dong. Tapi karena memang nggak komunikasi ya. Iya. Jadi gue nggak tahu kayak gimana. Gitu. Oke, para sahabat Elsyad, ini pokoknya jangan sampai dilakukan ya. Artinya kalau misalkan berhubungan pacaran tuh yang biasa-biasa aja. Kalau misalkan pun ingin cari melakukan, aman. Kalau ingin melakukan ya segera nikah. Gue punya statement satu yang lucu. Tapi emang kalau menurut gue sih itu nendang banget. Nakal boleh, bodoh jangan. Oh, kalau gue bukan. Apa itu? Nakal boleh, goblok jangan. Oh, mirip-mirip lah. Nggak, goblok tuh karena konotasi yang bodoh kan sama dengan goblok. Nakal boleh, bodoh jangan. Kalau bodoh ada pinternya. Oh, kalau goblok tuh goblok banget gitu ya. Gobloknya goblok banget gitu. Oh, boleh lah, boleh. Jangan jadi orang goblok. Melakukan hal yang goblok. Akhirnya digoblok-goblokin orang. Iya. Mending selingkuh apa diselingkuhi? Mending gue yang selingkuh. Karena gue udah tau rasa diselingkuhin kayak gimana. Meninggalkan atau ditinggalkan? Lebih baik gue yang meninggalkan. Bandung atau Medan? Bandung. Medan panas. Kabupaten apa kota? Kabupaten. YouTube atau kerja? Gak bisa dua-duanya. YouTube atau kerja? Gak bisa dua-duanya. YouTube atau kerja? Gak bisa dua-duanya sih. Okay. Karena udah nyaman. Nikah muda atau nikah di usia udah mature? Mature. Punya anak atau off dulu? Langsung punya anak. Gue sayang anak-anak, suka anak-anak. Closing statement, apa yang harus dikasihkan kepada teman-teman atau sahabat El Sharma di sini tentang suatu hubungan? Kalau lo punya pacar ya, sebaiknya punya komitmen dulu. Pacar ini mau dibawa kemana arahnya, terus juga jangan sampai lo melakukan hal-hal yang
negatif ya kan. Pokoknya kalau misalkan lo posisinya sebagai cewek, lo harus tahu jaga diri lo harus jaga baik nama diri lo harus jaga baik nama orang tua lo, nama keluarga lo. Dan kalau lo posisinya sebagai laki-laki, lo harusnya melindungi si ceweknya, bukan malah merusak si ceweknya. Oke, mantap. Itu jangan ya sahabat Dharma, intinya tadi yang saya tangkap itu adalah hubungan yang baik itu adalah komunikasi yang dijaga sampai akhirnya silaturahmi, tidak ada baper-baperan, tidak ada memutus hubungan silaturahmi. Dan kalaupun berhubungan itu harus sehat, bukan berarti harus melakukan yang hal-hal negatif seperti itu. Dan kalau gue boleh potong, 2 kali gue pacaran ya, dan pacar gue 2 gue tuh masih bagus hubungannya sampai sekarang. Sampai sekarang ya? Masih tidak ada ketika sudah putus, udah gitu? Udah, nggak ada musuh-musuhan kita. Karena pacarnya sedikit sih, coba banyak. Pacar gue sedikit sih, ya bener. Ya, pokoknya jangan lupa beliau ini juga sekarang lagi fokus di UMKM. Nanti boleh dikepoin juga Instagramnya, nanti juga YouTube-nya karena udah beberapa kali tayang. Pengen memajukan ini ya UMKM sekitar kita. Jadi beliau ini jiwa mulia. Mudah-mudahan dia tidak fokus hanya kerja, dia fokus juga untuk keluarga kan seperti itu. Iya betul. Karena kalau misalkan sudah fokus ke yang udah nyaman itu lupa. Bener. Gak, itu serius loh. Iya. Seperti itu. Banyak yang mengingatkan. Iya. Jangan sampai gue terlalu nyaman deh situ, jadi gue lupa. Itu zona nyaman jatuhnya. Oke. Sahabatnya sama, karena memang ini sudah kita bahas ya, walaupun dibahasnya hanya sebagian permukaan. Boleh nanti teman-teman juga misalkan ada apapun nanti boleh di komen untuk pembahasan selanjutnya. Yang jelas jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya Etri. Aku Etri Adriani. Dan follow juga Instagramnya Etri Adriani 28. Oke, pokoknya terima kasih banget sudah meluangkan waktunya. Dan sama-sama. Jangan lupa juga ini minuman yang enak di mana ini? Ini ada di PPS Ibu Enung. Warung PPS dan Sate Marga Ibu Enung itu tepatnya di Jalan Banyak Niaga Kulon nomor 25 di Kota Baru Parahyangan. Kita di endorse oleh Inohong. Datang ke sini teman-teman. Jangan lupa. Oke. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.